Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan 4 orang akan menjelaskan mengenai analisis penggunaan aplikasi Shopee di Google Play Store menggunakan pendekatan klasifikasi algoritma Naive Bayes. Nah, selanjutnya nanti akan seiring berjalannya waktu, kami akan mengenalkan diri masing-masing seiring berjalannya PPT. Bisa dilanjut. Masuk ke bagian abstrak, yaitu analisis sentimen ini adalah metode untuk kita memahami opini pengguna terhadap suatu aplikasi. Nah, penelitian ini tujuannya untuk mengklasifikasi ulasan pengguna Shopee yang ada di Google Play Store dengan kita menggunakan algoritma Naive Bayes. Dataset yang kita peroleh berasal dari website yang bernama Kaggle dan diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu terdapat 3 kategori sentimen, positif, netral, dan juga negatif. Nah, dalam metode ini kita tuh memungkinkan pemetaan kepuasan pelanggan dan membantu pengembang dalam meningkatkan kualitas layanan aplikasi. Dan dari hasil penelitian ini, kita bisa lihat menunjukkan mayoritas ulasan itu bersentimen positif, yang menandakan bahwa kepuasan pengguna itu tinggi terhadap aplikasi Shopee. Bisa dilanjut. Nah, kita memasuki latar belakang dan tujuan terlebih dahulu. Maka kita tahu sendiri Shopee itu adalah salah satu platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan banyaknya jutaan pengguna. Nah, ulasan pengguna di Play Store itu berisi opini mengenai pengalaman mereka dalam berinteraksi menggunakan aplikasi Shopee. Maka dari sini kita analisis sentimen dapat digunakan untuk kita memahami pola opini dan membantu pengembang untuk meningkatkan kualitas layanannya. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu dengan menggunakan algoritma Naive Bayes ini untuk mengklasifikasikan ulasan pengguna berdasarkan sentimen mereka. Dan kita bisa memberikan wawasan kepada pengembang mengenai kekuatan dan juga kelemahan dari aplikasi Shopee dan mengukur tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan ulasan yang tersedia. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan saudara Muhammad Dafa Nauransyah. Mohon maaf masih kemut, Kak Dafa. Oke, perkenalkan saya Dava. Di sini saya akan coba jelaskan untuk bagian metode penelitian, bagian pengumpulan data dulu. Jadi di sini ada tiga. Yang pertama itu data yang kita ambil itu dari Kaggle dalam bentuk Shopee Review Dataset. Yang kedua dari dataset berisi ribuan ulasan pengguna serta rating yang diberikan. Yang ketiga itu dari data disimpan dalam format CSV dan diolah lebih lanjut. Oke, next. Untuk selanjutnya metode penelitian bagian eh, pre-processing data. Di sini tujuannya untuk meningkatkan kualitas data sebelum analisis. Dilakukan itu ada beberapa tahap processing. Yang pertama itu ada tokenisasi. Itu tujuan untuk memisah teks ulasan menjadi kata-kata individu. Terus ada stop word removal itu untuk menghapus kata-kata umum yang tidak signifikan. Terus selanjutnya ada stemming, itu tujuannya buat mengubah kata menjadi bentuk dasarnya untuk konsistensi analisis. Terus ada normalisasi, itu menghapus karakter khusus, angka, dan emoji. Terus ada pemberian label sentimen. Di sini kalau positif itu ratingnya dari 4 ke atas, untuk netral itu ratingnya 3, kalau negatif itu ratingnya kurang dari 2. Next, kita bahas soal algoritma Naive Bayes. Sebelumnya yang kita ketahui Naive Bayes adalah algoritma berbasis probabilitas yang digunakan dalam klasifikasi teks. Nah, algoritma ini bekerja dengan menghitung probabilitas suatu teks masuk ke dalam kategori tertentu berdasarkan kata-kata yang dikandungnya.
Tahapan utama dalam penerapannya itu, yang pertama itu ada pembagian dataset, 80% untuk pelatihan, 20% untuk pengujian. Terus yang kedua ada ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF untuk mengubah teks menjadi representasi numerik. Terus yang ketiga ada pelatihan model dengan data pelatihan untuk membangun pola klasifikasi. Terus yang terakhir ada evaluasi performa menggunakan precision, recall, dan F1 score. Oke, perkenalkan nama saya Marinda Rensa Kartika Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur pemrosesan. Nah, berikut tahapan utama dalam proses klasifikasi sentimen. Oke, yang pertama ada retrieve data, yaitu dengan mengambil dataset ulasan dari repositori lokal. Selanjutnya, yang kedua, kita akan melakukan generate atribut, di mana kita akan membuat dan memodifikasi atribut data yang akan digunakan dalam analisis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan setting role, yaitu menentukan peran atribut seperti menentukan fitur mana yang digunakan untuk klasifikasi. Selanjutnya, untuk penggunaan Naive-Bayes classifier, kita menerapkan model multinominal, sehingga Naive-Bayes untuk melakukan klasifikasi sentimen tersebut. Selanjutnya, yang kita melakukan store result, di mana kita menyimpan hasil klasifikasi agar dapat dianalisis lebih lanjut atau divisualisasikan. Oke, next. Nah, berikut implementasi dan hasil visualisasi datanya. Nah, eh, dari hasil analisis yang kita lakukan menggunakan Altair AI Studio untuk klasifikasi sentimen secara otomatis. Nah, di bagian kiri merupakan diagram pie hasil klasifikasi sentimen yang telah kita lakukan. Di bagian yang biru atau positif ini itu mayoritas ulasan menunjukkan kepuasan pengguna. Nah, di bagian hijau eh, merupakan ulasan yang memiliki yang tidak memiliki opini dominan atau netral. Nah, terakhir di bagian yang warna orange ini merupakan ulasan yang berisi keluhan atau ketidakpuasan pengguna. Nah, dari data yang divisualisasikan untuk menunjukkan distribusi sentimen dan tren utama dalam ulasan pengguna. Oke, next. Terima kasih Rensa. Untuk selanjutnya, perkenalkan nama saya Marta Nadifa Fajriani dengan NIM 220101070704005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasannya. Nah, bisa dilihat dari gambar di sebelah kiri, mayoritas ulasan sentimen menunjukkan hasil positif, yang berarti tingkat kepuasan yang tinggi terhadap aplikasi Shopee. Lalu juga ada beberapa keluhan dalam ulasan negatif, mencakup masalah teknis seperti error dalam aplikasi, kesulitan dalam proses login, dan keterlambatan dalam pengiriman barang. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi klasifikasi sentimen ini? Yang pertama ada kualitas data. Data yang bersih dan relevan menghasilkan data yang lebih akurat, hasil analisis yang lebih akurat, lalu preprocessing yang baik, yaitu menyaring kata-kata yang tidak relevan dan meningkatkan efektivitas analisis. Dan yang terakhir, efisiensi naive Bayes itu adalah algoritma untuk membuktikan cepat dan akuratnya dalam menangani data teks dalam jumlah yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah mayoritas ulasan pengguna Shopee bersifat positif, mengindikasikan pengalaman belanja yang baik dalam aplikasi Shopee. Lalu, algoritma Naive Bayes terbukti efektif dalam analisis sentimen dengan tingkat akurasi mencapai 80%. Lalu, tantangan utama dalam penelitian ini adalah variasi bahasa dan penggunaan slang dalam ulasan, lalu ketidakseimbangan jumlah ulasan positif dan negatif dalam dataset. Nah, saran untuk pengembang yaitu meningkatkan stabilitas aplikasi agar mengurangi error yang sering dikeluhkan oleh pengguna, lalu memperbaiki fitur login agar lebih responsif dan user-friendly. Lalu menyediakan layanan pelanggan yang lebih responsif untuk menangani keluhan pengguna dengan lebih baik.
Nah, di sini ada beberapa referensi, yaitu ada analisis data sentimen ulasan pengguna aplikasi Shopee, analisis sentimen pada aplikasi e-commerce, Knife Base, dan SVM pada analisis sentimen Shopee. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.